Yang pertama begini, Mas Agus. Ada opini dari masyarakat bahwa pemerintah yang saat ini itu tidak siap menghadapi pandemi, sehingga perlu gugus tugas ini diperkuat lagi dengan orang-orang yang kemungkinan bisa siap dalam menangani pandemi ini. Kemudian pertanyaannya yang paling besar itu yang seperti tadi saya tanyakan, kira-kira puncaknya kapan kalau menurut BNPB ini pandemi COVID-19 ini? Nah, terus kemudian saya juga mau menyambung itu tuh pertanyaannya Mas Yura tadi, apakah jitu rumusan tidak boleh mudik untuk memperkecil korban COVID-19? Dan tentu saja Mas Agus boleh menambahkan beberapa update terbaru dari BNPB. Silakan Mas Agus. Oke, sebentar. Sudah bisa ya, oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar saya kirim sebentar, ini ada penting sebentar. Ya, jadi nanti saya akan menyampaikan beberapa update. Saya sambil presentasi aja, pakai slide aja ya. Oke, jadi saya akan coba menggambarkan tentang kemajuan apa yang sudah kita capai supaya kita paham dulu apa yang harus kita lakukan. Jadi pertama kita perlu mungkin mengingat-ingat dulu supaya bagaimana kita bisa seperti ini sekarang, kita bisa lihat bahwa kalau kita lihat di grafik ini bahwa kita COVID-nya pertama kali kan di Cina, kira-kira Desember ya ramai. Kemudian di Cina itu pada tanggal 22 itu sudah ada korbannya, yang kasusnya ada 571, kemudian yang meninggal ada 17. Kemudian pada tanggal 23 Januari dilakukan lockdown. Kemudian pada waktu itu ada isu untuk memulangkan WNI di Hubei, di Provinsi Hubei atau di Wuhan sana untuk pulang ke Indonesia. Kemudian pada tanggal 28 Januari, karena ada desakan masyarakat, baru kita mengadakan rapat. Nah, inilah kita baru mulai menetapkan BNPB karena di daerah-daerah belum ada bencananya. BNPB menetapkan status keadaan darurat. Ini waktu itu 1 bulan, kemudian diperpanjang sampai Mei. Ini kan tanggal 28 Januari, kita rapat pertama kali dengan Menko PMK dan beberapa menteri untuk rencana memulangkan WNI dari Hubei atau dari Wuhan. Nah, kemudian 1 Februari kita jemput, kemudian tanggal 2 masuk ke Natuna, diisolasi, diobservasi di sana selama 14 hari di Natuna. Kemudian ada tambahan lagi, kemudian 28 ada ABK World Dream, kemudian saat itu masih banyak isu-isu tadi survei tentang kebal dan sebagainya kan di zona ini, di periode ini. Kemudian kita 29 kita perpanjang SK-nya, kemudian kita datang ABK Diamond Princess di tanggal 1 Maret nih. Kemudian tanggal 2 diumumkan, 2 Maret itu baru ada pengumuman kasus 01, kasus 02, ada 2 kasus di Indonesia. Yang kasus klaster di Dansa, klaster Dansa ini ada 2 kasus positif baru diumumkan oleh Presiden dan Menteri Kesehatan. Baru kita mulai penanganan waktu itu masih dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Komandan sudah Presiden, tapi lebih banyak bisa di Kementerian Kesehatan dan BNPB sebagai mendukung. Karena kita mengeluarkan status keadaan tertentu, banyak kita mendukung dari sisi pendanaan. BNPB sudah terlibat sejak tanggal 28 itu dengan banyak kita mendukung seluruh pendanaan, baik untuk menjemput BNI, baik untuk menjemput ABK, dan sebagainya, maupun operasi-operasi lain, BNPB main di belakang untuk membantu dalam bidang pendanaan. Kemudian pada tanggal 13 Maret, Presiden mengeluarkan Kepres 7 tahun 2020 tentang gugus tugas. Ini kita gugus tugas mulai bekerja di sini, kemudian tanggal 31 Maret ini mulai ditetapkan lagi, ada netamu status kedaruratan dan ada SK gugus tugasnya diperbaiki di situ. Kemudian lanjut terus baru PSBB tadi tanggal 10 di Jakarta, tanggal 10 baru mulai diaktifkan PSBB di DKI. Kemudian untuk lebih kuat lagi, Presiden mengeluarkan Kepres 12 2020 tentang penetapan status bencana nasional bencana non alam COVID-19 ini. Ini kan waktu itu statusnya kita bisa lihat
sudah mencapai 4.557 kasus positif dan 300 meninggal dunia. Ini kasusnya makin tinggi, skalanya makin tinggi. Jadi kita baru terlibat secara penuh sebagai koordinator pada kira 3. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana situasi terkini, kita bisa lihat di sini situasi terkini waktu itu lab hanya 1. Kemudian kita permintaan perluas sekarang dari kemarin kita mencapai 37 lab meriksa dan sampelnya yang diambil spesimennya mencapai 5 dan hasilnya mulai buka dari ODP, PDP. Kemudian kita bisa lihat waktu itu hanya 1 provinsi di Jakarta, sekarang udah penuh seluruh kabupaten, tambah terus di kabupatennya. Sekarang sudah mencapai 257 kabupaten hari kemarin. Kemudian positifnya sudah sampai 7.000, ada 600. Di sini kita bisa lihat sembuhnya lebih banyak dibanding dengan yang meninggal. Kalau kita lihat di sini, kita lihat ini sama menggambarkan bagaimana sudah menyebar ke seluruh Indonesia dan kasusnya penambahnya tiap hari sekitar 300 ini orang. Kalau kita lihat tampaknya kita sudah mulai ada bisa kita adakan alat tes, kita juga sudah mulai kita perbanyak, kita sudah buka jalur sumbangan atau donasi negeri, luar negeri maupun donasi yang diserahkan ke NPB, banyak sekali donasi juga. Kita lihat, kemudian relawan kita sudah mulai rekrut relawan juga, ada 26 ribuan, ada yang 5 ribuan untuk relawan medis, 21 ribuan untuk relawan medis. Ini di 34 provinsi di Indonesia. Jadi kita untuk memperkuat tadi kita tambahan dari relawan karena tenaga kita kurang, kita nambah banyak relawan yang kita perlukan. Kalau kita lihat analisis, kalau kita lihat siapa yang terkena, ternyata dari Kementerian Kesehatan kita bisa lihat laki-laki lebih banyak terkena. Ini 88%, ini sampelnya tidak seluruh data, ada sekitar 6.000, 5.700 data, yang ada data jenis kelaminnya, kita bisa lihat mayoritas yang terkena positif adalah laki-laki. Kemudian kalau umurnya kita bisa lihat, ini yang terbanyak umur 30 sampai 49, 50 sampai 59 dan 10 sampai 29. Ini yang paling banyak. Kita bisa lihat di sini bahwa seluruh kelompok umur terkena. Ini usia kerja yang terkena, mungkin terus pulang ke rumah sehingga orang tuanya kena dan anaknya juga terkena. Tapi mayoritas adalah usia produktif atau usia kerja yang kena. Kemudian kita gugus tugas juga mengeluarkan beberapa standar-standar, kita bisa lihat ada standar APD, standar yang lain ada banyak yang kita siapkan. Kemudian kita juga sudah menyiapkan APD, tadinya agak susah, sekarang sudah berhasil kita siapkan. Kita ada kerjasama dengan Korea, ada 50-50 dan 50 di ekspor, 50 di Indonesia. Kemudian sekarang kita akan produksi sendiri APD-nya. Ini kita sudah distribusikan hampir 1 juta unit APD ke seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian ini adalah percepatan targetnya karena Presiden minta kita bisa gugus tugas bisa melakukan 10.000 tes per hari. Nah, ini laboratoriumnya sudah kita siapkan. Ini ada sekitar 48 yang disiapkan. Moga-moga ada tambahan lagi. Kemudian regennya kita juga perlu cari. Regennya sudah kita cari. Kita tanggal 19 kemarin datang 5.000 dari Korea Selatan. Tanggal 22 datang lagi. Tanggal 26 datang dan tanggal 2 datang lagi. Kita akan terus berusaha sehingga alat-alat tersebut, regen terus datang terus, kita cukup penuh. Ini kemudian mesin PCR BUMN ini yang ada 18, tapi belum jalan semua. Ini dipasang di Jakarta, dipasang di PLNI, Pertamina, ada 2 Pertamina di sini dipasang. Dan kita bisa lihat ini nanti kapasitasnya totalnya bisa 25.000 per hari. Harapkan, kita masih berusaha bagaimana cara meningkatkan ini bisa jalan nanti. Saat ini belum jalan semua, ini baru jalan 1. Kemudian ada bantuan dari Indika Foundation ke Kemenkes, ada alat semi otomatis nanti bisa 10.000 tes per hari. Jadi kita perkuat juga untuk testingnya supaya bisa testing masif. Kita adakan regennya, kita adakan alatnya, kita aktifkan alat-alat yang sudah ada sehingga nanti bisa mencapai 10.000 tes hari. Ini sedang dikerjakan oleh gugus tugas untuk bisa terlaksana seperti arahan Presiden tadi. Kemudian strateginya seperti apa? Ini Ketua Gugus Tugas membuat strategi. Jadi ada 2 pendekatan. Ini pendekatan utama tujuan aja adalah yang sehat tetap sehat, yang kurang sehat jadi sehat, yang sakit diobati sampai sembuh. Ini jadi ada 2 pendekatan. Ini lebih ke dari sisi medis ya di sini, karena medis
boleh dikatakan sebagai second layer-nya. First layer-nya atau garis depannya adalah psikologis dini adalah penduduknya. Kita semua itu secara psikologis 80% perannya di sini. Jadi ini ujung tombak dari penanganan strategi adalah di masing-masing orang. Pertama, kita perlu meningkatkan imunitasnya dengan cara stamina-nya dinaikkan, kemudian gizi bagus, istirahat cukup, olahraga, tidak panik, dan selalu gembira, sehingga nanti bisa sehat. Dan ini arahnya nanti akan ada telemedicine. Telemedicine untuk konsultasinya, ini arahnya lebih ke isolasi mandiri. Sedangkan yang sakit di sini, terutama yang sakit sedang, ini masuk ke rumah sakit darurat, kemudian yang berat masuk ke rumah sakit rujukan. Kemudian juga ada program padat karya dari pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat. Ini strategi yang diambil oleh pemerintah. Kemudian juga kita melakukan PSBB sekarang ini, bagaimana aktivitasnya, kita sudah melakukan ada 2 provinsi dan 21 kabupaten prosesnya sekarang, kita bisa lihat, ini kabupaten-kabupaten yang sudah dan kotanya, kemudian ini sedang, ini diminta untuk melengkapi data-datanya, kita melakukan bekerja keras bagaimana PSBB bisa terus berlanjut. Ini salah satu kasus di KRL yang masih banyak penumpangnya. Ini yang daerah-daerah sudah melakukan, masih sedikit. Kemudian kita bisa lihat salah satu implementasinya, bagaimana kita physical distancing di kereta. Ini karena kasusnya yang banyak, kita mulai dikuat tekan supaya lebih tidak terlalu banyak penumpangnya. Kita atur penumpangnya di aturan PSBB supaya lebih physical distancing-nya bisa dijaga. Ini dijaga oleh personel dari keamanan baik TNI, Polri maupun masyarakat, Satpol PP dan sebagainya. Kemudian juga kita sudah menyiapkan protokol mudik. Kemarin Presiden Jokowi mengumumkan bahwa kita dilarang mudik. Kita sudah sejak lama kita melakukan kajian ini, dan kemarin kita sudah bicara juga LIPI juga bahwa memang ada beberapa yang akan mudik dan kebanyakan tidak mudik. Apalagi yang ini sudah jelas ASN dan sebagainya pasti tidak akan mudik karena dilarang. Sedangkan ada yang kelompok pekerja migran Indonesia dan PHK tentunya banyak akan pulang kampung. Nah, ini ada protokol-protokolnya. Ini pasti kalau ada yang mudik bisa ditahan, kemudian yang terpaksa mudik tentunya ada protokol-protokol yang harus diisi, termasuk isolasi 14 hari di kampung sana. Ini saya kira itu update dari yang bisa saya sampaikan, Pak Heri, supaya nanti saya kira bisa diskusi lagi lebih lanjut nantinya. Saya kira itu, terima kasih. Pak Agus, itu pertanyaannya, apakah mudik bisa menurunkan? Sebetulnya sejauh apa BNPB memprediksi bahwa mudik bisa setidaknya menghentikan penyebaran COVID-19? Ya, pertama ada salah satu hasil sekarang mungkin yang ahlinya dari sisi kesehatan, nanti kita dapat masukan bahwa banyak OTG ya. OTG itu orang tanpa gejala. Jadi kurang lebih kalau nggak salah itu 40% penderita positif itu adalah 43%-nya adalah OTG, orang tanpa gejala. Jadi mereka positif COVID tapi sehat-sehat aja, tidak ada tanda-tandanya, dan itu bahaya menularkan. Dan kita khawatirkan, selain itu ada banyak data-data orang yang pulang dari Jakarta menyebabkan kasus di daerah. Kita lihat di daerah Gunung Kidul, di tempat saya ada 1 positif, tapi tidak tahu tadinya, kemudian dia ada kondangan ke sana kemari, nularkan ke banyak orang. Kemudian kita bisa lihat di Cilacap juga seperti itu. Kita lihat di daerah-daerah seperti itu, dan kita lihat di Malaysia, orang pulang dari Indonesia, dari Jakarta, menimbulkan juga positif di sana. Jadi itu membawa banyak kita pindah dari Jakarta itu yang kita sebut epicentrum-nya, kalau dia pulang ke daerah, dikhawatirkan nanti akan menyebabkan menularkan ke orang tuanya atau ke saudara-saudaranya lebih tua. Karena ini yang berbahaya untuk orang yang tua-tua, untuk yang muda bahaya juga, tapi kebanyakan untuk yang muda mereka bisa sehat lagi dan kadang-kadang tidak tanpa gejala, itu yang bahaya, sehingga mereka menularkan orang lain. Itu salah satunya, sehingga itu saya kira sangat efisien untuk menahan orang-orang tersebut supaya tidak pulang mudik. Kemudian kalau mereka terpaksa mudik, khususnya yang tidak punya kerjaan dan sebagainya, kita minta dari daerah, di daerah sudah disiapkan juga untuk melakukan semacam persiapan-persiapan. Ini persiapan-persiapan sudah sampai ke RT RW, mereka menyiapkan tempat isolasi, menyiapkan protokol kesehatan. Jadi kalau mau masuk pulang kampung, lapor dulu, kemudian diisolasi sekitar 14 hari. Kemudian kalau mereka selama 14 hari itu sehat-sehat, maka boleh
berkumpul dengan keluarganya. Itu salah satu protokol yang sudah diterapkan dan di daerah-daerah sudah mengkampanyekan tersebut dan mulai menyiapkan tempat-tempat isolasinya. Jadi saya kira itu efisien kalau tidak mudik. Oke, Pak Agus, kalau akibat dari PSBB ya, misalnya ketersediaan bahan pangan, bahan pokok gitu, itu menjadi tugas BNPB atau menjadi tugas pemerintahan daerah atau pemerintah pusat misalnya? Jadi untuk menyediakan tadi ada banyak program, karena ada banyak program. Misalnya dari sisi pusat ada banyak programnya seperti Kementerian Sosial, itu anggota gugas juga, mereka memberikan bantuan untuk orang-orang yang tidak bekerja lagi. Kemudian dari sisi kementerian dan lembaga lain juga menyiapkan program-programnya, itu tugas pemerintah. Di samping juga ada tugas pemerintah daerah. Salah satu contohnya ini kerjasama yang bagus antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah nih. Jadi di Jakarta ini Kementerian Sosial juga membagikan sembako, bantuan sembako untuk rakyat. Ada 2,6 juta kurang lebih di Jakarta ini untuk mereka yang kehilangan pekerjaan akan dibagi sembako kalau nggak salah nilainya 600.000 untuk seluruh orang. Kira-kira targetnya 2,6 juta. Itu dari kemudian pemerintah DKI juga memberikan bantuan juga untuk sembako atau bantuan yang lain. Tidak pulang, kita bekerjasama dengan pemerintah Jawa Tengah, Jawa Barat. Jadi Jawa Tengah juga mulai melakukan pendaftaran untuk Tengah supaya tidak pulang, nanti akan dapat juga dari Provinsi Jawa Tengah. Demikian juga yang ada di Jabodetabek, misalnya seperti di Jawa Barat maupun Tangerang, pemerintah Jawa Tengah juga mendata juga akan memberi pemerintah akan seperti itu. Jadi udah ada kerjasama daerah Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, Banten, DKI, dan tentunya dengan pemerintah pusat juga. Jadi ini memang banyak pihak yang ini harus bersatu bekerja sama supaya program ini bisa kita tekan, kita putus rantai penularan dari COVID-19 ini. Itu ya, saya terima kasih Pak Agus.